Shalom, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang, khususnya bagi jemaat yang baru pertama sekali datang mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup,
supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang terambil dari hukum keempat dan artinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar.
kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita membaca secara responsoria. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberikan mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?
apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2026. Pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 3 setelah Trinitatis dengan topik khotbah pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut do diramoti debata. Kejadian 1 ayat 20, Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Yang kedua, persembahan diakoni. Pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 di ibadah pukul 7 dan pukul 9.30 serta pukul 17 kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. 3. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 di ibadah pukul 9.30 setelah persembahan kedua akan dilaksanakan sakramen baptisan
anak kepada 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan dari 1 keluarga. Yang pertama, Misi Louis Siadari, lahir tanggal 25 bulan 5 2021, perempuan, nama orang tua Ucok Timbul Siadari, dan Ibu Feby Carolina Sitorus dari WIK 2. Yang kedua, Michael Louis Siadari, tanggal lahir 26 Juni 2023, laki-laki, nama orang tua Ucok Timbul Siadari dan Feby Carolina Sitorus WIK 2. Keempat, pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2026-2027. Diberitahukan kepada Jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2026-2027 dan kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar SIDI tersebut, dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa soft copy surat baptis, akte kelahiran, dan diserahkan kepada Sintua WIK masing-masing paling lambat pada hari Minggu 19 Juli 2026. Dan pada hari Minggu 26 Juli 2026 setelah ibadah siang akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar SIDI bersama orang tua dan pengajar. Kelima, donor darah dan pemeriksaan kesehatan. Dalam rangka kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2026, Panitia Gotilon bersama dengan Seksi Kesehatan akan mengadakan aksi sosial donor darah dan pemeriksaan kesehatan pada hari Minggu 5 Juli 2026 pukul 9 sampai 12 di Gedung Sekolah Minggu. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti dapat menghubungi panitia. Diharapkan partisipasi jemaat HKBP Mampang Perapatan. Yang keenam, rapat panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi. Pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 pada pukul 11.30 di Gedung Serbaguna akan diadakan rapat panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP 2026. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat tersebut. Ketujuh, persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari Josephine Boru Siagian berupa bunga altar. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang sebagaimana terlampir di dalam warta. 9. Partangyangan Week. Hari Selasa 23 Juni 2026 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 1 di Tuan Rumahi Keluarga S. Simangunsong Boru Sinaga di GSG. Week 3 di Tuan Rumahi seluruh keluarga Sintua Week 3 di Konsistori. Week 5 di Tuan Rumahi keluarga R. Purba Boru Pardede di Avoca Hills Residence Kafling A6 Jalan Pinding Cipedak Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 1, 3, dan 5. 10. Kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu 28 Juni 2026 di kebaktian pukul 9.30, gereja kita menerima kunjungan dari Naposobulung HKBP Duren Sawit yang didampingi oleh Pendeta Nixon Rudi Anto Samosir MTH dan akan mempersembahkan lagu pujian. Dilanjutkan dengan kegiatan Ramah Tamah bersama seluruh Naposobulung HKBP Mampang Perapatan setelah ibadah siang di Gedung Serbaguna. 11. Bajar Seksi Remaja. Dalam rangka mendukung program kerja remaja di tahun 2026, maka pada hari Minggu 21 Juni 2026 dan Minggu 28 Juni 2026 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar setelah ibadah pukul 7 dan 9.30.
12. Pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Joseph Ro Parulian Sihaan, anak dari Bapak M. Yunus Sihaan almarhum dan Ibu Norma Tampu Bolon almarhum. Jemaat GKI Kebayoran Baru dengan Nurmala Tapian Elizabeth Sinaga, anak dari Bapak Mangasal Sinaga dan Ibu Nuri Boru Situmorang. Jemaat HKBP Mampang Prapatan, Week 1. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 8.30 bertempat di HKBP Mampang Prapatan. 13. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 21 Juni 2026, diterima sebagai anggota jemaat HKBP Mampang Prapatan, keluarga S. Situa Purwanto Pandapotan Sianturi AMD, Alvide Mas Dewita Boru Sihombing SE, dan 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Alamat apartemen Kalibata Tower Hebras H10 CL, masuk week 4. Perkenalan akan dilaksanakan pada kebaktian bahasa Batak pukul 9.30. 14. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat kita yang sakit. Nata Desmanik, Pesta Robert Sihaan, Sihol Ambarita, Buha Hasudungan Silaban, Situa MG Hutejulu, Janer Karo-Karo, Nyonya Lumangkun Piskawati Boru Limbong, Nyonya Kanaria Sihaan Boru Sianipar, dan Robin Sardi Simangunsong. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan sebagaimana terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembar warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Banyak sedih mengarang
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, demikianlah bunyi firman Tuhan. Anak itu bertambah besar dan ia disapih. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun keturunanmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantung air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu dia disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di kantung itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jaraknya, sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja kita mengangkat sebuah topik minggu yaitu pemeliharaan Allah yang universal. Pemeliharaan Allah yang universal, dan melalui firman Tuhan hari ini bagaimanakah kita melihat pemeliharaan Allah yang universal itu di tengah-tengah keluarga Abraham. Mungkin kita pernah menghadapi sebuah situasi konflik keluarga ya, seperti firman Tuhan hari ini. Kalau saya ibaratkan sulitnya mengerti ya, bisa di dalam rumah tangga ini atau bisa terjadi konflik karena hal kecil. Ada sebuah keluarga, seorang ibu bilang, seorang istri lah bilang kepada suaminya, "Pak, makan apa kau hari ini?" katanya. "Mau makan apa?" Lalu suaminya ini bilang, "Ya terserah samamu lah mah, kan kau yang masak." "Jangan bilang terserah, aku pusing gak tahu mau masak apa," kata istrinya. Ya udah, masaklah ikan goreng," kata suaminya. "Aduh Pak, asik goreng-goreng aja kerjaanmu ya Pak ya. Bapak gak tahu itu bisa kolesterol." "Oh ya udah gini aja ya Maya. Oke, aku minta sate aja deh, sate daging." Lalu istrinya bilang, "Aduh Pak, itu juga nggak bagus, daging mulu dari kemarin, daging terus," katanya. Aduh, udah mulai garuk kepala suaminya. Gimana apa lagi ku bilang? Lalu akhirnya dia bilang, "Ya udah yang gampang aja, mie goreng." "Papa ini ya, itu makanan cepat saji.
jangan papa minta mie goreng, udahlah aku bikin aja sop ikan. Akhirnya diamlah suaminya itu, waduh dari tadi juga aku udah bilang terserah mama, katanya seperti itu. Kesal suaminya karena istrinya bilang begitu. Itu salah satu konflik kecil di keluarga di mana posisi suaminya itu kesal melihat istrinya yang bilang terserah, tapi pada akhirnya dia juga yang memutuskan, kan seperti itu. Jadi di dalam firman Tuhan hari ini ada sikap kesal juga dari Abraham terhadap istrinya Sarah. Dan kita melihat bahwa apa yang membuat kesal karena memang apa yang dihadapi Abraham ini tidak gampang. Pada saat itu, di zaman itu, kenapa di sini diadakan pesta besar hanya karena Ishak disapi, pada akhirnya disapi itu berarti kan dia lepas dari menyusui, artinya ketika pada saat itu angka kematian bayi itu tinggi, angka kematian anak itu tinggi. Jadi kalau anak bisa sampai di usia disapi itu pada saat itu sekitar 2-3 tahun, itu adalah sukacita luar biasa untuk orang tuanya. Dan karena itu diadakanlah pesta yang besar. Nah pada saat itu adalah hal yang lazim juga, kenapa ada Ismail tentu kita tahu, adalah hal yang lazim juga pada saat itu, kalau seorang istri belum bisa memberikan anak kepada suaminya di tengah-tengah keluarga, belum bisa juga ada anak, sementara pada saat itu juga merupakan simbol dari keturunan atau untuk mewariskan identitas, mempertahankan identitas, maka adalah hal lazim pada saat itu kalau seorang istri itu bilang ke suaminya, dia punya hamba, biarlah dari dia saja anakmu nanti. Jadi adalah hal yang lazim pada saat itu. Saat ini tentu tidak lagi kan. Pada saat itu hal lazim dan hamba itu tidak bisa menolak, Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak bisa menolak. Hamba itu tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak bahkan atas dirinya sendiri. Dan karena itu posisi Hagar tentu sulit. Tetapi yang dilakukan Sarah adalah dia berusaha, dia melihat suaminya, rasa kasihnya itu kepada suaminya, dia ingin supaya identitas garis keturunan suaminya ini tetap ada, maka dia merelakan juga supaya dari hambanya anaknya ini tentu juga tidak mudah. Tapi karena itu dia ingin mempertahankan identitas suaminya, akhirnya dia mengizinkan itu terjadi hingga akhirnya adalah Ismail. Akan tetapi kita melihat melalui firman Tuhan hari ini ada pergeseran juga, di mana mekanisme pertahanan diri yang dilakukan Sarah di awal adalah suaminya yang mau dia pertahankan identitasnya supaya ada garis keturunannya, maka bergeser setelah ada Ishak anaknya, bahwa dia ingin mempertahankan hak waris dari Ishak karena itu dimiliki oleh anak sulung. Kalau Ismail ada di situ berarti warisan dia sebagai anak sulung dari Abraham terancam. Dan karena itu dia hendak mempertahankan hak waris dari anaknya Ishak. Sehingga ketika sedang bermain, kalau kita lihat di ayat yang ke-9, kalau di bahasa Indonesia dikatakan sedang bermain dengan Ishak anaknya. Tetapi kalau dalam bahasa Batak dia bilang mangarehei, sedang mengejek anaknya gitu. Jadi kita melihat mungkin ada penafsiran yang dari sudut pandang Sarah, dia melihat ketika Ismail dan Ishak sedang bersama, dia melihat itu seperti ejekan, ada yang mengejek di situ, ada bermain bercanda yang dia lihat secara mekanisme pertahanan diri, dia melihatnya ini, wah Ishakku ini terancam, anakku ini terancam hak warisnya. Dan karena itulah dia menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Rasa terancam yang dirasakannya untuk anaknya tadi. Jadi mungkin zaman sekarang juga seperti itu kira-kira. Ya ada pergeseran terkadang yang tadinya misalnya fokus ke suaminya saja, setelah ada anak bisa itu jadi bergeser menjadi bagaimana anak-anaknya ini. Jadi kira-kira seperti itulah Sarah yang dihadapinya. Dan dengan sikapnya itu kita bisa melihat ada kekesalan dari Abraham. Seperti yang tadi, Ismail ini ada, kamu juga mengizinkan itu. Tapi ketika dia ada, kamu suruh saya usir dia. Ada kekesalan dalam diri Abraham. Ini maunya gimana ini? Masa anakku disuruh usir? Dan kita bisa melihat dalam firman Tuhan ini dikatakan ada
si Abraham itu merasa sebal katanya. Kesal dia lihat istrinya. Dan dalam situasi itulah Allah turun tangan untuk mengarahkan hati Abraham supaya dia jangan kesal kepada istrinya, supaya dia ingat bahwa memang Ishak adalah anak perjanjian, dan supaya dia ingat bahwa Tuhan pun berjanji akan memelihara Ismail. Dan kita melihat di sini dalam kekesalan hati Abraham, dalam posisinya yang tidak gampang juga, dia harus mengusir anaknya, dia percaya penuh pada pemeliharaan Allah. Dia percaya penuh sama perkataan Allah yang mengatakan, ikutilah omongan Sarah. Jangan takut soal Ismail, aku yang akan menjaga dia. Dia juga akan jadi suatu bangsa. Dan omongan Tuhan ini yang dipegang oleh Abraham sehingga dia mewujudkan apa yang diminta oleh istrinya. Dan dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa kepercayaan Abraham yang penuh akan pemeliharaan Tuhan bukan hanya kepadanya, juga pada keluarganya dan keturunannya. Bisa dia benar-benar percaya meskipun dia tidak melihat secara langsung apakah benar Tuhan akan menjaga Ismail, karena dia akan diusir, dia tidak akan bisa dijangkau matanya lagi. Dia tidak bisa melihat Ismail anaknya lagi, apakah benar ini akan dijaga Allah, tapi dia percaya penuh bahwa apa yang dikatakan Allah itu pasti akan terjadi. Dan dalam rasa percayanya kepada Tuhanlah sehingga kekesalan hatinya bisa dia redakan, dan dia bisa percaya penuh bahwa walaupun dia harus mengusir anak dan Hagar, tapi dia yakin Tuhan akan menepati perkataannya, janjinya. Dan dalam firman Tuhan hari ini kita bisa melihat juga bahwa memang itu nyata. Ketika Hagar dan Ismail di padang gurun, ketika sudah habis air, ya air kan lambang kehidupan namang inang. Kalau udah nggak ada air, udahlah matilah itu namanya. Lambang kehidupan. Dan karena itu kita bisa melihat sikap Hagar ini sudah diletakkannya anaknya di situ. Matilah ini sebentar lagi. Daripada kulihat, mendingan ku taruh sini, aku pergi aja. Aku lihat aja dari jauh, aku nggak sanggup, kan itu yang dikatakan di sini. Dan ini banyak terjadi di zaman sekarang juga ya, Mang Inang. Makin banyak bayi yang dibuang, anak yang dibuang, yang sedih sekali melihatnya. Sebenarnya dari fisik dia nggak kurang, nggak ada apapun yang kurang, bahkan ada yang dari masih ada tali pusatnya ya, dia diletakkan saja begitu dibuang. Kalau Hagar saat ini dalam posisinya ini dia berpikir bahwa udah nggak ada lagi harapan, sehingga akhirnya dia letakkan di situ. Dan karena pikirannya yang dia andalkan dengan melihat bahwa itu tidak ada lagi harapan, dia putus asa. Dalam keputusasaannya dia letakkan anaknya itu untuk mati, dan keputusasaannya itu justru menutup matanya untuk melihat bahwa ternyata ada sumur di situ. Tuhan yang bukakan matanya. Ketika dia dalam keputusasaan, Tuhan bukakan matanya melihat ada sumur di situ. Jangan nangis dulu, jangan putus asa dulu. Aku akan menjadikan Ismail jadi sebuah bangsa yang besar. Jangan putus asa dulu terhadap anakmu. Ada sumur di situ. Dan itu yang terjadi mungkin dari banyaknya anak-anak yang dibuang belakangan ini. Orang tuanya sudah putus asa duluan karena dia hanya memikirkan bahwa dia tidak mampu, dia hanya mengandalkan pikiran dan kemampuannya, sehingga dia sudah putus asa terhadap anaknya. Bahkan belum ada terjadi, dia sudah pasrah duluan untuk menyerahkan kepada kematian. Dan kita bisa melihat dari firman Tuhan hari ini, ketika orang dalam posisi berputus asa, dia tidak bisa melihat bahwa ada jalan keluar di sana. Dia tidak bisa melihat itu. Dan disitulah gunanya kita punya Tuhan. Tuhan selalu membantu membukakan mata kita untuk melihat bahwa Dia selalu ada memberikan jalan kepada kita. Itu cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Dibukakannya mata kita untuk melihat ada solusi atas permasalahan ini. Jangan putus asa duluan. Makin banyak orang putus asa belakangan ini. Memilih jalan pintas seolah-olah kalau udah mati bunuh diri, udah selesai masalahnya. Dan kadang bahkan diajak anaknya untuk bunuh diri. Ini luar biasa kan pemikiran seperti ini, begitu sampai sebegitunya.
Demikianlah orang yang dalam keputusasaan, yang tidak beriman kepada Tuhan, tidak mengingat bahwa Tuhan itu selalu memelihara, menjaga semuanya secara universal. Kalau dari status sosial tentu kita tahu, Hagar itu hanya seorang hamba. Dia bukan bangsa yang sama dengan Abraham dan Sarah. Dan secara status Ismail itu bisa dikatakan tidak secara sah, atau kalau kita perhadapkan dengan zaman saat ini, dia bukan secara sah anak dari istrinya yang sah. Tetapi itu pun Tuhan pelihara. Jadi meskipun Tuhan sedang melaksanakan suatu misi tertentu dalam hidup Abraham dan Sarah melalui kehadiran Ishak, tetapi bukan berarti dia melupakan untuk memelihara yang lain. Tidak pernah Tuhan seperti itu. Tidak pernah Tuhan jaga yang ini lalu biarkan celaka yang ini, tidak. Tidak pernah Tuhan pelihara yang ini lalu yang di sini dibiarkan, tidak pernah. Itu yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Di tengah-tengah kehidupan kita yang berjalan sejauh ini, mungkin kita pernah menghadapi konflik keluarga hanya karena masalah warisan. Kalau kita melihat dari firman Tuhan hari ini, itu masalah warisan untuk anak. Hak sulungan, juga berbicara tentang identitas. Mungkin ada keluarga yang berkonflik karena itu. Belakangan kan juga sering sekali orang karena masalah warisan itu, yang kakak beradik pun tidak lagi merasa sedara. Gak kenal aku sama itu karena gak cocok dalam hal pembagian warisan. Siapa itu? Gak tahu aku. Tapi kakakmu enggak. Oh iya, gimana kabarnya? Katanya kakakmu begini-gini. Oh iya, nggak tahu aku. Ternyata ada konflik, sehingga terjadi, karena ada konflik itu masalah warisan akhirnya jadi tidak lagi saling merasa terhubung sebagai saudara. Dan kalau kita melihat di dalam konflik keluarga ini, bahwa ini adalah keluarga yang dipilih Tuhan kan, Abraham dan Sarah dengan kehadiran Ishak juga, ini keluarga yang dipilih Tuhan. Tapi bukan berarti tidak ada konflik. Bukan berarti keluarga yang dipilih Tuhan berarti hidupnya aman terus, gak pernah ada konflik, gak pernah ada perbedaan pendapat, gak pernah ada perselisihan, bukan begitu. Kita melihat dari firman Tuhan hari ini, ternyata ada juga konflik yang dihadapi oleh keluarga yang dipilih Allah. Tetapi justru di dalam konflik yang terjadi tersebut, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya untuk keluarga itu, bahwa ketika ada dua orang yang berseteru, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan menenangkan yang satu, supaya kedamaian tetap ada di tengah-tengah keluarga itu. Itu wujud pemeliharaan juga, Mang Inang. Jadi pemeliharaan yang kita bicarakan dalam firman Tuhan hari ini bukan hanya berbicara secara materi dan lain-lain, tetapi juga menjaga hidup kita dalam damai ketika ada konflik. Dan juga seperti firman Tuhan hari ini juga menunjukkan bahwa ketika dalam posisi seperti Hagar, kita merasa terasing. Kita merasa seperti berjalan di padang gurun sendirian, kayak gak punya siapa-siapa. Banyak saudara tapi kayak gak punya siapa-siapa. Jalan sendirian, terasing, seperti tidak ada yang peduli. Ketika kita dalam posisi seperti itu, dengan firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Tuhan akan ada selalu menyertai kita dan menunjukkan solusi ketika kita menghadapi permasalahan. Akan Dia tunjukkan itu. Karena itu kita diarahkan untuk tidak fokus kepada pikiran kita melihat sebuah masalah. Tetapi fokuslah kepada Allah yang akan selalu ada untuk memelihara kita. Kita sering sekali Bapak Ibu Saudara-saudari ketika menghadapi masalah kita lupa bahwa ada Tuhan. Itu juga yang terjadi dalam epistel Pertanyaan kan. Kenapa bisa begitu cemasnya manusia? Karena dia tidak ingat bahwa ada Tuhan. Dia hanya berpikir dirinya doang. Dia lupa dia itu terhubung dengan Tuhan. Dia lupa ada Tuhan yang pelihara dia. Akhirnya khawatir sampai akhirnya putus asa. Ketika putus asa tentu jalan keluar apapun tidak akan terlihat. Dan karena itu kita diingatkan dengan firman Tuhan hari ini bahwa pemeliharaan Allah itu bersifat menyeluruh bagi seluruh manusia. Menyeluruh. Jadi kalau kita lihat
Ada sebuah keluarga, kayaknya dia terberkati banget. Apakah aku saat ini sedang disingkirkan Tuhan? Apakah Tuhan sedang tidak memperhatikanku? Tidak. Tuhan memperhatikan semuanya. Pemeliharaan Tuhan bagi semuanya. Dan ini yang memberikan kekuatan bagi kita pada minggu hari ini. Dalam apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga Abraham, kita harus belajar juga dari sikap Abraham. Belajarlah percaya pada perkataan Tuhan. Seberapapun pintar dan hebatnya kita di luar, tanpa kita ingat perkataan Tuhan dan kita yakini firman-Nya, kita akan kolaps, Amanginang. Kolaps. Karena hidup selalu menyajikan hal-hal yang di luar prediksi. Dan karena itulah bahkan ketika dia dongkol, Abraham dengarkan Tuhan. Ketika engkau marah terhadap keadaanmu, dengarkan apa kata Tuhan. Ketika engkau merasa putus asa, dengarkan apa kata Tuhan. Jangan yang ada di dalam diri ini kita tonjolkan terus-menerus karena kita merasa kita sudah tahu semua hal. Tapi Abraham, kita lihat dari sikapnya, kekesalan hatinya bisa diredakan dengan dia percaya pada perkataan Tuhan. Jadi apapun yang kita bawa saat ini, Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari, ke dalam rumahnya saat ini, mungkin kita juga tengah menghadapi konflik keluarga atau konflik dengan siapapun, mungkin kita juga mengalami keputusasaan seperti apa yang dialami Hagar, mungkin kita juga sedang mengalami kedongkolan hati karena perilaku keluarga kita seperti yang dialami oleh Abraham. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita semua. Karena itu apa yang Tuhan katakan, marilah kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kiranya apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kita dengarkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan semuanya, maka kita akan merasakan bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita satu persatu, semuanya secara menyeluruh, tidak ada satupun yang terlewatkan. Itulah cara Tuhan dalam bekerja memelihara kehidupan manusia. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Bapa pada minggu hari ini Engkau menjagai kami Tuhan, Engkau mengasihi kami sehingga kami dapat berkumpul di dalam rumah-Mu dengan berkat kesehatan yang Engkau berikan Bapa. Engkau Tuhan selalu menyertai kami dalam menjalani kehidupan kami. Dan dengan firman-Mu Tuhan, Engkau mengajari kami dan mengingatkan kami melalui apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga Abraham Bapa, bahwa Engkau Tuhan selalu memelihara secara menyeluruh universal Tuhan, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang apapun Tuhan diri kami, tapi Engkau Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami. Itulah wujud kasih-Mu yang menyeluruh Tuhan bagi seluruh umat manusia. Bapa yang baik, biarlah Engkau menguatkan kami melakukan firman-Mu, sehingga seperti Abraham apapun yang kami rasakan saat ini, kami tidak berputus asa seperti Hagar, tapi kami Tuhan sungguh-sungguh Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, meredakan segala perasaan apapun yang dapat merusak damai sejahtera dalam hidup kami dan keluarga kami, dan kami sungguh-sungguh Tuhan dapat merasakan pemeliharaan-Mu bagi kami satu persatu dan bagi keluarga kami satu persatu Bapa. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mohon penyertaan-Mu selalu Tuhan, terkhusus bagi jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yaitu Amang Nata Desmanik, Amang Pesta Robet Siahaan, Amang Sihol Ambarita, Amang Buha Asudungan Silaban, Amang Sintua MG Hutajulu, Amang Jamer Karo-Karo, Inang Nyonya Lumangkun Priskawati Borulimbong, Inang Nyonya Kanaria Siahaan Borusianipar, dan Amang Ye Robin Sardi Simangonsong. Bapak kami memohon Tuhan, Engkau Tuhan turut campur tangan, menanggalkan segala sakit penyakit dari tubuh Amang dan Inang Tuhan. Kiranya kesembuhan yang daripada-Mu sungguh-sungguh Tuhan dapat dirasakan oleh jemaat-Mu yang sedang sakit, sehingga Tuhan dapat kembali kami bertemu di dalam kesehatan dan sukacita yang Kau berikan. Engkau berkati semua yang sedang bergumul dalam segala apapun yang sedang dirindukan. Kami percayakan semua Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala apapun yang akan kami jalani ke depannya, tuntun kami satu persatu Bapa, sehingga hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mewakili segenap Parhalado HKBP Mampang Prapatan mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Cek, cek.